Halo semua penggemar film, bagaimana kabar kalian? Daripada stres mikirin hutang, mending kita lihat alur cerita yang kali ini datang dari sebuah film berjudul Duma yang rilis tahun 2005. Bercerita tentang seorang bocah SMP yang berpetualang menuju hutan Afrika untuk mengembalikan seekor cheetah ke habitat aslinya. Dikemas dengan adegan mengharukan dan penuh tantangan. Dan biar nggak penasaran, gas aja langsung masuk alur ceritanya. Berlatar belakang di Afrika Selatan, di mana seekor anak cheetah yang harus terpisah dari induknya hingga keluar zona habitatnya. Kemudian hewan kecil itu ditemukan oleh dua orang laki-laki asal Amerika yang bernama Peter dan anaknya yang bernama Sun. Mereka pun segera merescue anak cheetah itu dan membawanya pulang ke rumah untuk diberikan perawatan. Sesampainya di rumah, istri Peter yang bernama Christine juga sangat antusias menyambut kehadiran cheetah itu. Keluarga ini memang pecinta binatang. Hari demi hari, mereka dengan tulus merawat hewan itu hingga berangsur dewasa. Cheetah itu mereka beri nama Duma. Pada suatu hari, Peter yang kini nampak pucat akibat sering sakit-sakitan, coba mengajak Sun berbicara serius. Peter berencana mengajak Sun untuk mengantar Duma kembali ke habitat aslinya di pedalaman Afrika, mengingat kini usia Duma semakin dewasa dan ideal untuk mulai melangsungkan hidup di alam liar. Mendengar hal itu, Sun pun terpaksa menyetujui saran ayahnya. Walaupun ia masih berat hati melepas hewan yang ia rawat sedari kecil. Namun sayangnya, sebelum hari itu tiba, malam harinya Sun terbangun dan melihat sang ayah dibawa ambulan karena tutup usia. Peter meninggal karena sudah lama berjuang melawan kankernya. Sun tentu sangat tak menyangka dikarenakan Peter tidak pernah memberitahu perihal penyakitnya itu. Suasana rumah pun jadi sangat dingin setelah kepergian Peter. Kemudian Christine mengajak Sun pindah ke rumah budenya di Johannesburg, sementara peternakan milik mereka akan disewakan pada seseorang. Sun lagi-lagi dengan enggan terpaksa menyetujuinya. Di apartemen kakaknya itu, Christine menitipkan Duma, sementara ia akan menjemput Sun pulang dari sekolahnya. Bude Sun yang dibuat takut oleh Duma, ia membiarkan Duma kabur dari rumahnya. Duma diam-diam mengikuti mobil Christine ke sekolah Sun. Tak lama, Sun yang saat itu berada di kelas, ia dan teman-temannya dihebohkan oleh alarm tanda bahaya. Tidak salah lagi, kekacauan itu disebabkan oleh kedatangan Duma di lingkungan sekolah. Sun pun bergegas mengejar untuk mengamankannya. Sun tidak langsung memboyong Duma pulang ke rumah budenya karena ia khawatir Duma akan dibawa ke penangkaran oleh pihak keamanan. Sun pun membawa Duma sementara ke sebuah tempat sepi di pinggiran pusat kota. Awalnya Sun kebingungan harus membawa Duma kemana, namun ia teringat pesan ayahnya untuk membawa Duma ke pedalaman Afrika, di mana dari sanalah Duma berasal. Besok paginya, dengan menunggangi motor klasik peninggalan bapaknya, Sun tancap gas mengantar Duma ke arah gurun Kalahari Afrika. Ia hanya meninggalkan sepucuk surat untuk ibunya yang ia cantelkan di peternakan. Sementara Sun terus menggeber motornya dan semakin jauh meninggalkan kota, hingga ketika sudah setengah perjalanan, motornya harus mogok karena kehabisan bensin. Walau demikian, bocah itu tetap bersikeras melanjutkan perjalanan meski ia harus mendorong motornya yang cukup besar. Menjelang sore hari, ia tak sengaja melihat puing pesawat di kejauhan dan menjadikannya sebagai tempat bermalam sementara waktu. Saat menjelang fajar, terlihat seorang gelandangan berjalan ke tempat Sun dan berniat mencuri sepeda motornya yang terparkir di luar. Namun, susah payah pria itu mencoba menghidupkan mesin, motor itu tetap tidak bisa menyala. Ya tentu saja, karena bensinnya pun tidak ada. Hingga akhirnya Sun pun keluar memergokinya.
Tapi walaupun sudah ketangkep basah, pria itu tetap santai dan menanyakan apa tujuan San berada di tempat semacam ini. San pun terus terang bahwa dia akan mengantarkan seekor cheetah menuju hutan di seberang gurun. Lalu San juga dengan baik hati menawari pria itu tumpangan menuju desa, asalkan ia diberi sebotol air minum. Pria itu pun tertarik dan memberikan sebagian persediaan airnya kepada San. Setelah San selesai minum, pria itu pun bertanya bagaimana cara menghidupkan mesin motor itu. San dengan polos menjawab kalau motor itu harus diisi bensin terlebih dahulu. Seketika, pria itu tersadar bahwa dirinya baru saja tertipu oleh seorang bocah ingusan. Akan tetapi, pria itu tidak langsung marah, malah terkesan dengan kepandaian San dan memperkenalkan bahwa dirinya bernama Ripkuna. Setelah mereka saling berkenalan, mereka pun saling bercerita dan memutuskan pergi bersama. Tak lama setelah itu, muncul sebuah ide dari mereka untuk menggunakan parasut bekas sebagai penarik sepeda motornya dengan memanfaatkan tiupan angin. Namun parasut itu tidak bisa bertahan lama. Mereka harus terpaksa meninggalkan sepeda motornya ketika menemui sebuah tanjakan. Di sana, Ripkuna sempat menggali pasir untuk mencari sumber air, dan usahanya itu pun tidak sia-sia. San pun bisa sejenak melepaskan dahaganya. San juga menyuruh Duma untuk mengejar seekor burung unta, namun sayang usahanya itu tidak berhasil. Namun, Duma berhasil menemukan beberapa butir telur burung itu yang bisa dijadikan sarapan pertama mereka di hari ini. Setelah perut terisi, di sana Ripkuna memberi saran bagaimana jika San menjual saja cheetah itu ke saudagar kaya di kota. Dengan begitu, ia bisa mendapatkan banyak uang daripada ia harus ambil resiko mengantarkannya ke tempat yang berbahaya. Tapi saran Ripkuna sama sekali tidak menggoyahkan tekad San untuk bisa mencapai tempat itu. Tentunya, jawaban San membuat Ripkuna yang ingin kecepretan uangnya kecewa. Malam harinya, Ripkuna yang tadinya hendak berpisah memutuskan untuk membantu San sampai tujuan karena tak tega membiarkan anak itu sendirian. Esok harinya Ripkuna memandu San menuju hutan habitat asal Duma. Tapi San yang curiga, melalui kompasnya kini ia tahu bahwa Ripkuna membawanya ke arah utara, sementara hutan itu berada di selatan. Ripkuna berniat membawanya ke arah kota, yang tidak lain pasti tujuannya adalah untuk menjual Duma. Tapi pada momen itu, San pura-pura tidak tahu rencana busuk Ripkuna. Ketika mereka sampai di sebuah puing bangunan, mereka tak sengaja melihat sebuah helikopter terbang di sekitar tempat itu. Ripkuna pun segera mengajak San bersembunyi dengan menakut-nakuti San bahwa helikopter itu berisi orang-orang jahat. Tapi ketika heli itu mendekat, San baru menyadari bahwa itu adalah Christine yang tidak lain sedang mencarinya. San berusaha keluar, tapi Ripkuna mencegahnya. Alhasil ibunya itu pergi begitu saja. Di perjalanan selanjutnya, Ripkuna sempat mampir ke bekas tambang berlian dan menyuruh San menunggunya di luar. Sesudah Ripkuna masuk ke dalam gua itu, San pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Ripkuna. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar teriakan Ripkuna yang meminta tolong dari dalam gua. San yang memiliki empati tinggi pun memutuskan putar balik dan menolong Ripkuna yang tertimbun. Tapi ketika Ripkuna hampir bisa keluar, di sini San sengaja berhenti menggali pasir yang menimbun Ripkuna. San tentu punya alasan. Dengan nada kesal, San meluapkan kekecewaannya pada Ripkuna yang telah menipu dan mempunyai rencana jahat terhadapnya. Lalu San pun pergi meninggalkan gua untuk melanjutkan perjalanannya bersama Duma. Keesokan harinya, San dan Duma sampai di tepian sungai. Ia pun berencana membuat rakit sederhana dengan memanfaatkan bongkahan pohon di sana. Singkat waktu, rakit itu pun selesai dibuat. San pun pergi menaikinya. Dengan rebahan santai, San menyusuri sungai yang dipenuhi kawanan buaya. Lama mengarungi sungai, San tak sadar bahwa di depannya terdapat jeram dengan arus yang cukup kencang. Karena panik, rakitnya pun menabrak sebuah batu yang membuat mereka tercebur ke dalam sungai. Namun untungnya, mereka berhasil menepi dan lolos dari para buaya yang mengintainya. Di sisi lain, Christine ibu San terus melakukan pencarian yang kini melalui jalur darat. Sementara San sendiri sudah sampai di batas vegetasi dan mulai memasuki gerbang hutan. Karena mereka dihadang kawanan bison, mereka pun terpisah. Duma yang berjalan lebih dulu, hewan itu harus masuk sebuah perangkap yang dipasang para pemburu.
San yang pontang-panting berusaha memanggil-manggil Duma, dirinya harus dikejar seekor babi hutan hingga ia terjatuh pingsan. Namun sebelum San dihampiri si babi tersebut, Ripkuna datang menolong dan membawa San ke tempat aman. Saat San tersadar, ia melihat Duma sudah berada di dekatnya. Rupanya Ripkuna juga berhasil mengeluarkan Duma dari alat perangkap tadi. Pagi harinya, San pun meminta maaf pada Ripkuna karena sebelumnya ia telah berburuk sangka. Ripkuna pun menjawab bahwa awalnya ia memang punya rencana untuk menipu San dan menjual Duma. Tapi kini ia berubah pikiran dan membulatkan tekad untuk membantu San mengantar Duma sampai tujuan. Dilanjut, Ripkuna juga bercerita latar belakang kehidupannya. Diketahui Ripkuna dulunya sengaja meninggalkan desa untuk bisa menghidupi istri dan anaknya. Namun sialnya, di kota ia tetap tidak mendapatkan pegawaian. Oleh sebab itu, Ripkuna terpaksa meniti karir sebagai pencopet. Namun baru saja ia memulai usaha copetnya, ia harus tertangkap polisi dan mendekam di penjara. Mendengar cerita itu, kini San pun lebih merasa simpati. Besok harinya, perjalanan menuju hutan pun dilanjutkan. San menyuruh Duma berburu rusa atau kijang untuk makan mereka. Tapi usaha itu gagal karena Duma tidak pernah mempunyai pengalaman berburu di alam liar. Malamnya mereka sampai di suatu tempat di mana terdapat perkumpulan yang sedang mengadakan pesta. Mereka pun mulai menyusun ide untuk bisa masuk ke tempat itu, lalu mengambil semua makanan di sana. Paginya San datang pura-pura minta pertolongan. Kemudian ia membawa ular Black Mamba untuk menakut-nakuti semua orang di sana, hingga semua lari ketakutan. Saat itulah San dan Ripkuna menyikat habis semua hidangan di meja prasmanan. Siangnya mereka lanjut perjalanan dengan menaiki sebuah perahu yang mereka temukan. Di atas perahu itu, San memberikan bekal uang yang dia bawa pada Ripkuna sebagai bentuk terima kasih. Walaupun Ripkuna sudah menolaknya, tapi karena San memaksa, Ripkuna pun terpaksa menerimanya. Begitupun sebaliknya Ripkuna, ia memberi San sebuah berlian yang ia temukan di gua tempo hari. Kini kedekatan emosional di antara keduanya pun semakin terjalin erat. Setelah menepi, mereka lanjut perjalanan ke bagian hutan yang lebih dalam. San dan Ripkuna akhirnya melihat Duma mendapatkan mangsa pertamanya. Ketika didekati, kini mulai muncul sikap protektif Duma yang tak lain itu merupakan tanda bahwa Duma menemukan jati dirinya sebagai satwa liar. San sebetulnya sedikit kecewa melihat perubahan sikap Duma, tapi Ripkuna terus meyakinkan bahwa harusnya San senang karena itulah tujuan San melepas Duma hidup mandiri di alam liar. Paginya mereka sampai di sebuah sabana. Di sini Ripkuna memberitahu bahwa di balik tebing ujung sana terdapat sebuah desa, di mana tak lain desa itu adalah tempat asal Ripkuna dan keluarganya. Namun perjalanan mereka tiba-tiba dihadang oleh gerombolan lalat CC, jenis lalat Afrika yang cukup berbahaya. Ripkuna segera menyuruh San berlari menyelamatkan diri. Namun naasnya, sebelum mereka berhasil berlindung, mereka kalah cepat oleh serbuan lalat-lalat itu. Ripkuna segera menutupi tubuh San dengan jaketnya, sementara dia sendiri merelakan tubuhnya sebagai perisai hidup. Malamnya mereka lanjut perjalanan. Terlihat Ripkuna mengalami lebam akibat serbuan lalat-lalat tadi. Tambah apesnya lagi, mereka tak sengaja memasuki kawasan populasi singa. Sebagai pertahanan, Ripkuna menyuruh San untuk membuat api unggun. Tapi sialnya hujan tiba-tiba turun yang membuat semua ranting basah dan sulit terbakar. Dikarenakan situasi mendesak, Ripkuna terpaksa menggunakan lembaran uang kertas pemberian San sebagai bahan untuk menyalakan api. Setelah hujan reda, Ripkuna pun mengalami demam tinggi. San pun berinisiatif menyeberang cari bantuan ke desa yang tadi ditunjukkan Ripkuna. Tapi tentu saja rencana itu tidaklah mudah. San harus ambil resiko melewati kawanan singa yang berkeliaran di luar sana. Saat San mulai berjalan, Duma diam-diam menyusul di belakangnya, namun berlari ke arah berbeda dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian para singa yang mengintai San. Dengan bantuan Duma, San pun selamat dan berhasil sampai di desa tujuannya. San memasuki salah satu rumah warga dan menceritakan bahwa ia sedang butuh bantuan. San pun kembali ke tempat Ripkuna dengan membawa beberapa warga. Ia terkejut, ternyata Duma sudah tidak berada di sana. Tapi saat itu San lebih mementingkan keselamatan Ripkuna. Singkat cerita, Ripkuna pun dibawa menuju desa. Di sana ia langsung diobati oleh sesepuh di sana. Di sisi lain, Duma yang kini keluyuran, ia tak sengaja bertemu dengan kelompok Cita yang tidak lain adalah keluarganya dulu yang sempat terpisah. Duma pun diterima dengan baik di kelompok itu.
Balik lagi pada Ripkuna, setelah keadaannya membaik, sebagian orang di sana kini mulai mengenal bahwa ternyata orang yang diobatinya adalah Ripkuna, tetangganya yang dulu merantau ke kota. Bahkan kini Ripkuna pun bisa bertemu kembali dengan anak dan istrinya yang sudah lama ia tinggalkan. San yang melihat momen itu pun ikut merasa bahagia. Pagi hari berikutnya, San mendatangi Duma untuk mengucapkan salam perpisahan. San melihat Citah sahabat masa kecilnya itu kini sudah bahagia dengan keluarga lamanya. Dengan ditemani Ripkuna, San akhirnya kini merelakan Duma tinggal di rumah barunya itu. Besoknya San kembali tancap gas sepeda motornya yang kini sudah diisi bensin, pulang menemui sang ibu. Baik San ataupun Duma kini sama-sama bahagia dengan keluarga mereka masing-masing. Begitulah akhir dari petualangan San bersama Duma. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita dan sampai jumpa di video selanjutnya.